Presiden Donald Trump menerapkan tarif impor resiprokal kepada Indonesia sebesar 32%. Bahkan Indonesia ini merupakan peringkat 10 negara tertinggi yang tarifnya tertinggi. Tetapi pertanyaannya nih, emang bakal ngaruh ya sama kita ini yang gajinya UMR lebih dikit? Jawabannya ngaruh. Sini aku jelasin. Nah, sebelumnya nih, kalian harus tahu apa itu tarif resiprokal. Tarif resiprokal adalah kebijakan impor atau pengenakan bea masuk kepada satu negara ke negara lainnya dengan prinsip timbal balik. Baru-baru ini Amerika melalui Presiden Donald Trump menerapkan tarif impor kepada 185 negara, termasuk Indonesia. Tetapi Indonesia masuk 10 peringkat tertinggi negara dengan tarif tertinggi. Nah, ngapain sih si Donald Trump ini mengenakan kebijakan yang gila? Ternyata Amerika itu mau menguatkan posisinya di ekonomi, khususnya buat Indonesia nih. Menurut mereka, si Amerika, kita ngerugiin mereka. Kenapa? Contohnya ada produk etanol yang dari Amerika ke Indonesia tetapi diterapkan sebesar 30%. Lalu aturan TKDN serta perizinan yang ribet. Tarif impor baru ini tentu saja bakal ngaruh ke Indonesia. Sebagai informasi aja, Amerika merupakan salah satu negara penyumbang surplus perdagangan terbesar ke Indonesia tahun 2024 kemarin. Kontribusinya itu nggak nanggung-nanggung, 16,08 miliar US dollar atau setara 273,3 triliun. Produk yang diekspor ke Amerika pun kebanyakan berasal dari sektor padat karya, kayak pakaian, aksesoris, sama alas kaki. Nah, beberapa efek yang bakal kerasa nih diantaranya yaitu 1. Gelombang PHK serta sempitnya lapangan pekerjaan. Gara-gara tarif yang baru nih, bisa banget bikin pesanan produk tertentu yang diekspor ke Amerika dari pabrik Indonesia turun. Imbasnya, hal tersebut berpotensi memunculkan gelombang PHK. Apalagi sektor padat karya di industri ini itu menyerap sekitar 13% di Indonesia. Bukan gak mungkin pabrik-pabrik di Indonesia yang bahan bakunya dari impor pasti bakal terdampak. Alasannya, perusahaan akan bayar lebih buat bahan baku tersebut dan gak mungkin juga perusahaan bakal mengefisienkan karyawannya karena bahan baku tersebut. Gak lagi soal harga, mereka harus menyesuaikan biar dapat untung. Perusahaan bisa gulung tikar atau bangkrut karena gak ada yang beli produk mereka. Yang kedua, kita bakal kedatangan banyak barang impor. Yang kena tarif ini gak cuma Indonesia tetapi negara lain juga. Khawatirkan karena pasar Amerika yang jadi sulit masuk, maka banyak produsen dari luar mencari-cari pasar baru. Salah satunya yaitu ya Indonesia yang berpotensi sebagai pasar baru tersebut. Bisa banget jadi pasar potensial bagi negara-negara seperti Cina atau Vietnam. Barang impor ini bakal bikin persaingan makin sengit dengan produk dalam negeri. Yang kena ya pasti UMKM lagi atau industri kecil dan menengah. Yang ketiga, inflasi. Kebijakan tarif impor diprediksi melemahkan rupiah. Sampai sekarang rupiah melemah hingga ke 17.000, terendah semenjak krisis moneter tahun 1998 yang saat itu 16.000. Di barang-barang yang banyak diimpor pakai dolar ini harganya bakalan naik. Belum lagi produk-produk elektronik, kebutuhan sehari-hari, BBM, minyak, dan masih banyak lagi. Akhirnya kita warga-warga ini juga yang kesusahan. Lalu apa antisipasi yang bisa kita lakukan? Pokoknya ngencengin sabun dulu deh, hemat-hemat, tahan pengeluaran kalian, dan yang pasti kalau bisa nabung sebanyak-banyaknya yang kamu mampu. Bagi yang masih kerja, jangan keluar dulu sebelum ada pengganti yang gajinya lebih oke dari sebelumnya. Yang pasti, pastiin cash flow kamu kejaga, karena kedepannya kita nggak bakal tahu ada kejadian apa lagi. Kalau menurutmu, gimana cara mengatasinya?